Kamu mau spend time berapa aja, biasanya semakin banyak jam yang kamu dedikasiin Habiskan. ke situ akan semakin bagus sebenarnya. Tapi itu nggak berlaku di kulit. Nggak Di kulit berlaku itu di kulit? ada optimal waktunya. Kalau aku karena dari kecil kebetulan aku dibaptis dari bayi kan. Baptis bayi. Lalu mamiku aktif di Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Jadi aku udah nggak jauh dari kayak komunitas kayak gitu. Diajak terus lah ya. Iya. Nunjukin foto-fotonya. Dan dia nunjukin aku ada salah satu foto yang kurang lebih itu kondisi terakhir. Dan maminya tuh diabetes. Jadi tahu ya luka orang diabetes tuh kira-kira kayak gimana. Iya betul, nggak kering gitu. Nggak kering dan seperti itu. Ngomong sampai sini pun juga gimana, Ma sakit nggak? Sakit gitu. Lebih mending kalau mindsetnya sakit ternyata nanti cuma segitu daripada aku udah bilang nggak sakit tapi ternyata sakit. Namanya rewel. Ya orang tuh banyak nanya, aku juga cukup dipikir-pikir cukup cepat juga sih. Aku buat lukisan gini aja sebulan. Itu tembok sekitar 3x4 meter sampai pakai scaffolding. Sebulan satu lukisan. Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya ngobrol bareng kakak kelas SMA, Amel. Halo. Kita sebelumnya belum kenal malah berapa tahun sekolah bareng, tapi nggak pernah ngobrol. Tapi kok ya puji Tuhan kali ini diizinkan untuk ngobrol. Ya, senang sekali bisa diundang di studionya. Jadi Amel ini adalah artis ya hitungannya berarti ya? Iya. Seorang artis. Artis seniman maksudnya ya, bukan selebriti. Artis pakai T. Iya. Bukan selebriti. Ya memang. Dan memang sekali lagi Amel di reach out oleh istri saya, Olive. Gitu. Ya di reach out. Terus pas lihat pertama kali profilnya, loh aku ketoknya kelingan nih. Ini ketoknya siapa ya? Ingat. Terus aku buka katalog langsung malam itu. Oke. Buka kan, loh ini loh. Kelas. Oh ya besok tak ngomong nggak usah di WA, besok nek ketemu tak ngomong gitu. Ya akhirnya kita ketemu puji Tuhan. Jadi aku mau tanya dulu ngobrol-ngobrol dulu latar belakangnya Amel tuh dulu setelah SMA tuh ngambil kuliahnya jurusan apa? Apa seni apa atau apa? Enggak, karena sebenarnya aku sudah suka gambar seni itu dari kecil lah ya, dari TK, dari SD itu aku memang sudah gambar-gambar. Dan itu sudah cukup jelas sih sebenarnya. Cuman tau lah ya, maksudnya orang tua zaman dulu kan, kalau kamu ndak jadi insinyur jadi dokter, kan gitu kan, anak IPA gitu kan. Anak IPA, oh dulu IPA juga. Jadi kan kayak gitu, masuk Loyola susah-susah ya kan, masa mau masuknya istilahnya masa mau masuk seni gitu, yang ibaratnya pikirannya semua orang kayak bisa, padahal nggak juga kan. Terus akhirnya ya udah, aku masuk ke teknik industri di Bandung. Di sana juga sampai selesai. Lalu setelah itu kerja di corporate juga. Tapi akhirnya one thing led to another, akhirnya balik juga ke seni. Balik juga ke seni. Ya. Switchingnya ke seni itu awalnya gimana sih? Maksudnya kayak ini kan dari corporate terus buka studio. Itu kan switchingnya gimana sih? Kok bisa momen-momennya itu? Yang lucu tuh gini, pada saat aku mau masuk DKV, karena waktu itu kan sempat mau masuk DKV juga di Untar tuh udah dapet apalah kayak langsung masuk udah yang kayak gitu japres. Terus waktu itu mamiku tiba-tiba di rumah panggil aku kan. Di TV lagi diwawancara desain interior, desain grafis lah. Tuh kamu mau tuh kerja kayak gitu di rumah pakai kaos. Ya enggak apa-apa, memangnya kenapa gitu. Tapi kan pola pikirnya kan kalau kerja tuh pakai jas, pakai blazer, naik mobil ke gedung yang tinggi gitu kan. Akhirnya makanya masuk ke sana. Tapi sekarang aku kerja di rumah pakai kaosan. Ya walaupun sudah sih aku udah ngalamin kerja kemana-mana corporate juga udah ngalamin kayak gitu semua juga udah gitu. Terus akhirnya kerja corporate kan capek kan, tapi aku tetap masih harus gambar karena kan masih harus mengeluarkan itu healingmu ya, sarana healingmu. Masih harus gambar-gambar palingan di weekend. Jadi gambarnya sketching ya dulu apa pakai medianya? Lebih ke sketching sih yang lebih cepat. Sketching, doodling gitu ya, semacam gitu. Iya. Terus habis itu akhirnya aku menikah, terus akhirnya hamil. Nah pas hamil nih ada masalah, aku ternyata nggak bisa operasional kemana, beraktivitas yang berat, dimana kerjaanku cukup, aku mobile kemana-mana, jadi nggak bisa, aku harus stay at home. Nah karena di situ kan luang kan waktunya kan, yang biasanya kerja nggak kerja, jadi aku lebih
waktuku untuk gambar, untuk melukis lebih masif di situ. Jadi otomatis mulai berkembang lagi dengan lebih pesat pada saat masa-masa itu. Rian. Berarti setelah hamil itu mulai fokus ke gambar. Iya. Nah itu udah mulai pakai cat gini atau? Sudah, waktu itu dari lama. Jadi even anak-anak masih kecil-kecil gitu kan, kita kan begitu anak bangun kan kita nggak bisa apa-apa kan. Jadi aku bangun jam 4, jam 3 itu pada saat mereka tidur supaya aku bisa ada waktu buat kayak gitu. Walaupun belum ada pesanan loh. Maksudnya itu memang aku gambar-gambar aja. Itu proyek idealis pada waktu itu. Jadi gambar tapi mulai bangun-bangun pagi banget cuman demi gambar itu. Iya. Jadi berawal kesenangan itu ya. Kayak gitu. Terus ini kan juga kayaknya itu ya, Mel, ada tato juga ya. Mulai natonya kapan itu? Mulai nato kira-kira tahun 2017. Waktu itu aku ngelukis terus, lalu aku punya 2 kakak perempuan kan. Nah yang kedua ini dia kan suka tato, dia maksudnya nato sama orang. Terus pada saat dia nato kan biasa kan ngobrol sama tato artisnya. Terus dia cerita kalau adikku ini pelukis, terus dia tunjukin karyaku. Lalu tato artisnya bilang, oh harusnya dia bagus nih kalau nato karena detail dan lain-lain kan. Akhirnya kakakku ini yang pertama kali dia beliin aku mesin tato, manggilin orang untuk aku belajar selama 3 hari. Sebenarnya kan seterusnya lebih kayak gambar ya, cuman kan tekniknya, jarumnya, kedalamannya seberapa itu kan tetap harus belajar. Private gitu lah ya. Iya, itu dia yang pertama kali initiate sampai kayak sekarang. Makanya namanya Painted Sister tuh karena Painted itu. Sister Maksudnya karena ciciku itu. ini. Nah, mau tanya juga nih, kalau di kanvas dari kanvas pindah ke kulit. Kalau kanvas tuh juga memang nggak bisa dihapus. Cuman kalau di kulit tuh kan sebenarnya lebih permanen tuh. Bedanya apa sih? Kesulitannya apa? Lebih susah di kulit. Lebih susah di kulit. Karena kalau di kanvas itu bisa dibilang bisa dihapus atau enggak bisa ditimpa. Bisa ditimpa. Bisa ditimpa. Ya. Kalau di kulit? Iya, dan kamu mau spend time berapa aja, biasanya semakin banyak jam yang kamu dedikasiin ke situ akan semakin bagus sebenarnya. Tapi itu nggak berlaku di kulit. Di kulit itu ada optimal waktunya. Jadi kamu nggak bisa salah-salah dibenerin. Jadi kulit itu kalau kamu bayangin kayak agar-agar jelly. Ya. Kamu masukinnya ada optimalnya. Semakin kamu dia rusak kan? Ya, ngerusak ya. Ngerusak dia nggak bisa hold tinta. Jadi di kulit itu lebih delicate, lebih susah. Wah. Dan kita juga urusan sama orang kan. Kalau kanvas mau diapa-apain dibalik. Kalau daerah sebelah sini aku lebih gampang tak balik kanvasnya kan bisa. Kalau ini kan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita yang posisinya kadang-kadang nggak enak, tapi kita harus kontrol tangan. Wow. Pertama kali klienmu siapa? Cicimu sendiri atau? Jadi ciciku salah satu korban pertama. Korban pertama sebutannya. Tapi ternyata waktu itu ada orang-orang yang kalau kita sama mentorku waktu itu ya. Jadi dia kan punya komunitas. Dia bisa bless siapa yang mau, itu ternyata banyak. Banyak mau asal tinta masuk, itu ternyata banyak waktu itu. Kalau tato pertamamu, gambar itu kamu gambar apa? Ingat gak? Karena waktu itu kan jadi pertama kali first blood gambar di kulit. Dan itu full color langsung. Ikan koi. Full color langsung. Full color dan lama. Kan maksudnya ya memang cukup besar, satu kaki sebetis di sini. Cukup besar, itu warna. Karya pertama full. Iya. Wih, kesulitannya gimana itu? Susahnya lebih karena mentally nggak tega ya. Nggak tega nusuk kan. Jadi kan nusuk kan kayak kita ngelukain orang dong, kayak gitu kan. Terus harus diwarna kan kayak gitu. Terus dan cukup lama karena kita baru kan ganti jarum, masih belum bisa kadang-kadang salah apa. Nggak cepet gitu lah ya. Gitu. Jadi lebih kesulitannya karena mental nggak tega sih. Sampai waktu itu aku ingat malamnya tuh aku ngimpi kayak darah tuh merembes. Serius? Sampai kimpen mimpi gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak ada perasaan nggak tega. Kayak orang tuh kayak mungkin kalau serial killer kan bunuh pertama merasa kalau udah terusan nggak. Jadi pembunuh berdarah dingin. Sekarang nggak. Mau sakit sih udah sebentar lagi. Udah ada tekniknya lah ya. Udah diem aja kamu. Pertama kali dulu berapa jam, Mel? Buat itu dulu itu bisa kayak 6 jam ya. 6 jam. Sebenarnya padahal kalau misal dengan kemampuanmu sekarang kayak gitu hasilnya berapa jam? Mungkin bisa setengah ya. 2 kali lipat lebih lama ya. Iya. Kayak orang masak itu kalau udah pinter kan lebih cepat, lebih ringkes, lebih enak. Nah, kalau kamu memaknai tato sendiri di tubuh seseorang tuh lebih ke apa sih sebenarnya?
Aku sendiri kan nggak punya tato ya. Iya. Dan itu semua orang pasti klienku tanya, nggak punya tato. Tukang tato tapi nggak duwe Nggak tato. punya tato. Adanya cuma bekas kecolok-colok. Bekas kecolok. Iya, bekas kecolok jarum. Kecolok jarum. Karena aku nggak punya tato dan aku sih selalu mikirnya untuk orang yang mau tato tuh aku pikir if it's for me. Kalau itu buat aku maunya kayak gimana. Jadi aku dengan POV, aku memperlakukan itu untuk tato di badanku, aku akan kayak lebih benar-benar memikirkan yang baik kayak gimana gitu, bukan secara komersil kayak maksudnya. Iya. Tato otomatis semakin besar akan semakin mahal, semakin kompleks akan semakin mahal, semakin banyak warna akan semakin mahal, kan kayak gitu kira-kira ya. Jadi dengan aku selalu memikirkan kalau if it's untuk aku baiknya kayak gimana, itu bisa menjaga keidealisanku untuk memilih yang terbaik buat klien sih. Terus kalau klien yang baru pertama kali tato biasanya yang kamu katakan pada mereka, encourage atau pertanyaan atau mungkin biar mereka bisa menimbang-nimbang kita tenan pora gitu loh, maksudnya ada gak biasanya? Kan untuk yang pertama loh, yang orang-orang belum pernah tato, biasanya kamu tanyain apa? Sebenarnya kalau di aku sistemnya itu aku diskusi nggak dilakuin di WA, karena kan panjang banget kalau diskusi di WA. Ngobrol. Jadi kalau orang mau tato sama aku kan dia udah lihat portofolio, kalau merasa cocok. Kan style orang tuh setiap tato pasti beda-beda stylenya ya. Kalau merasa udah cocok sama aku, nanti dia akan book appointment. Dia sudah deposit uang, dia akan book appointment diskusi di hari H. Kayak gini nih. Jadi kadang-kadang aku datang pun dia aku nggak tahu kamu mau tato apa. Kamu mau tato apa? Jadi memang ngobrol dulu. Iya, aku akan nggak usah khawatir. Maksudnya aku bilang nanti akan kusediain waktunya kok buat kita ngobrol gitu. Jadi ya gini kamu mau tato apa gitu. Dia baru cerita kadang-kadang ya moro-moro tahu-tahu nangis atau apa cerita yang kayak gitu. Dari situ baru aku pikirin. Nah, kalau masalah orang tanya, jadi begitu dia tanya aku sudah ada template untuk balesin mereka kan. Ada beberapa FAQ lah pertanyaan kan. Contohnya sakit nggak? Aku pasti bilang pasti sakit. Kecuali kalau kamu Wolverine, aku bilang gitu. Jadi kalau kamu tanya sakit pasti sakit. Aku sih nggak yang ngomong nggak sakit kok. Aku lebih ngomong sampai sini pun juga gimana? Sakit nggak? Sakit gitu. Lebih mending kalau mindsetnya sakit ternyata nanti cuma segitu daripada aku udah bilang nggak sakit tapi ternyata sakit. Namanya rewel. Betul. Berarti memang tiap orang pasti ceritanya beda ya, nggak mungkin ada yang sama. Tapi ada nggak sih yang mesti kamu sampein berulang kali mungkin sebelum tato? Oh kamu harus gini loh. Ini pertama kali atau gimana gitu, ada nggak? Kalau dari kamu sendiri? Kalau aku juga punya idealisme bahwa tato yang tak buat itu harus ngasih dampak positif. Jadi misalkan ada anak muda lah waktu itu masih dia mau bikin tato itu di pahanya itu tulisannya fear. Saya bilang, fear. Kenapa kamu kok mau nato tulisannya fear? Iya Ci, soalnya kalau aku nato fear itu aku ingetnya supaya aku jangan takut. Loh, kenapa kamu nggak nulisnya brave atau be courageous gitu? Iya nggak tahu ya. Soalnya gini loh, kamu itu kan kalau tato itu kan mau nggak mau kamu akan baca, nggak usah intensional. Kalau buku kamu ambil kamu baca, tapi kalau tato itu mau nggak mau kamu consume setiap hari. Itu akan jadi kamu harus hati-hati. Kalau kamu lagi mindsetmu nggak siap buat membalik fear berarti don't fear. Kan kita nggak selalu ready gitu dong. Betul. Jadi ya akhirnya bisa diubah kayak gitu. Jadi kayak memberi itu ya, memberi masukan juga ya. Karena kalau aku dipaksa kayak aku juga nggak mau sih. Nggak mau juga ya. Nggak mau. Kan negatif effect gitu ya. Iya. Terus misalkan ada yang sini dia lagi sedih banget, nangis-nangis karena suaminya itu barusan meninggal. Terus udah waktu itu aku tato yang oke lah kayak gelar ada tulisan nama suaminya is okay. Terus kayak sebulan kemudian datang lagi dan masih sesedih itu gitu kan. Dia itu bawa dokumen kantor, ada tanggal dan tanda tangan suaminya, dokumen yang ditandatangani suaminya sesaat sebelum suaminya pulang terus meninggal. Nah dia itu mau nato, berarti kan itu kan tanggal kematian kan, sama tanda tangan terakhir kan. Terus aku bilang lu tapi kan harus hati-hati ya. Iya betul, gitu ya. Karena lagi grieving ya bahasanya. Ci, kan kalau misalkan mau nato kan tanggal itu kan ada banyak. Tanggal kalian ketemu, tanggal pernikahan, tanggal punya anak. Nggak usah tanggal meninggalnya kan. Orang ini Cici cerita aja sambil nangis-nangis. Nanti setiap kali lihat tato ini nanti nangis-nangis kan.
Nggak gitu. Efeknya negatif. Iya. Tapi aku tetap mau. Coba pikir lagi lah. Dipikir lagi dulu aja. Ya gitu. Akhirnya karena aku nggak melihat itu dampak positif buat dia sih. Betul. Oh berarti ya memang kerjamu ini bukan cuman material tok, cuman lebih ke emosional juga ya. Iya. Banyak emosional support gitu untuk buat tato, karena kalau yang ngasal tato ini garap berarti kan nggak bijak juga ya. Kadang-kadang sih ya kita manusia ya. Habis gitu terus dia nggak jadi nato kan. Aku juga mikir, aku nih terlalu idealis deh ya. Orang udah enak-enak dapet tato, dapet omset, kok aku terlalu banyak ngomong. Tapi sebenarnya itu juga itu suatu bentuk apa ya? Tato tuh selamanya loh. Iya. Tapi kalau kamu nggak gitu, berarti kamu nggak bertanggung jawab. Terus penting tato kene, ayo jadi. Kan nggak gitu ya. Jadi waktu itu aku pikir, enggak lah. Tapi kan memang aku punya value kayak gitu. Terus lucu ya. Berapa bulan kemudian itu ada orang yang nato sama aku dengan gambar lebih besar. Berarti kan lebih inilah daripada value yang itu ya. Iya betul. Dia tahu aku karena dikasih tahu sama yang barusan suaminya meninggal ini. Jadi maksudnya kayak kita nggak usah mikirin itunya gitu loh. Itu nanti Tuhan nggak akan tinggalin. Disediakan Tuhan ya. Nggak usah. Yang penting kan intensimu baik. Kamu memberitahu bukan untuk nolak mereka, tapi memberitahu sesuatu yang benar loh. Ini nanti kamu buat terus-terusnya nanti efeknya nggak baik ke kamu. Itu kan sebenarnya kan kayak ya sedikit intensi yang benar dan baik sih ya kalau aku ngomong. Terus ada satu lagi yang cukup itu buat aku cukup ini ya. Jadi dia itu kesini karena dia itu suami istri, yang istrinya ini mau nato karena mereka tuh udah bertahun-tahun mereka nggak bisa punya anak. Katolik nih. Terus akhirnya mereka decide bayi tabung. Nah bayi tabung kan di insem di dalam ya. Ya inseminasi. Lalu akhirnya maksudnya bisa hamil 2, satu laki satu perempuan. Terus sudah jalan hamil, kalau nggak salah ini udah cukup lama sih, berapa tahun yang lalu. Jadi kayak 6 bulan kehamilan, yang bayi perempuan tuh meninggal di dalam. Terus karena meninggal di dalam udah gede kan, 6 bulan kan harus diambil dong. Nah karena harus diambil satu, yang satunya harus diambil juga. Wah. Pada waktu itu ya, aku nggak ngerti secara medisnya gimana ya. Pokoknya harus diambil dua-duanya diambil. Ya perempuan udah meninggal, yang laki ternyata di NICU itu cuma bertahan, kalau nggak salah nggak sampai 24 jam lah, cuma 6 jam atau berapa. Nyusul. Iya. Terus dia datang ke aku tuh bawa foto babynya ini. 2 itu. Iya. Nah, kalian kan udah punya anak tahu ya, kalau bayi baru lahir aja itu kan nggak cantik-cantik banget dong. Iya, merah masih kurus kan. Baru lucu kan setelah mulai gendut-gendut gitu kan. Berapa bulan itu baru kelihatan. Nah, apalagi ini masih 6 bulan. Berarti masih kan prematur. Masih belum jadi, masih kurus. Dan yang satu posisi sudah meninggal. Kan fotonya ini bukan yang nggak mumpun, maksudnya kamera biasa kali ya. Maksudku nggak yang baby yang cute gitu loh. Oh iya. Ya, babynya masih baru lahir beneran. Jadi kan aku lihat gini aja, aku malam itu sudah sampai ke bawah mimpi loh, aku kadang lihat kayak gitu kan. Terus kan aku tapi gimana ya, tapi dia mau nato ini. Nah padahal ini nggak cukup proper buat dibuat tato yang cantik gitu maksudnya. Jadi aku gimana tuh ya Tuhan ngasih taunya. Kan ini anaknya, aku nggak tega. Iya dong. Terus kamu tanya Tuhan aja. Terus ya aku Tuhan, coba aku dikasih hikmat. Kan aku juga taruh itu setiap kali kan aku baca sebelum aku doakan. Trust in Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Itu Proverbs 3, 5-6. Jangan bersandar sama pengertian kita sendiri kan. Nah terus akhirnya aku buatin desain, terus aku kasih desain itu yang sebenarnya ini inspirasi ada satu lukisan kuno zaman Renaissance sih. Jadi malaikat satu laki satu perempuan, mereka kayak lagi playful gitu loh. Jadi kan aku gimana kalau kita nato ini aja, kan kita orang percaya. Kalau orang percaya, kita kan percayanya mereka sudah tidak dalam keadaan kayak gini lagi. Iya betul. Mereka sudah pulang ke Bapa dan jadi cantik dan tampan. Mereka lagi nungguin kamu nanti di sana ketemu lagi. Terus akhirnya puji Tuhan dia mau tato ini kan, di dadanya dikasih nama. Udah, terus gitu berapa hari itu dia bilang, Mel, thank you ya, aku seneng sekarang setiap kali aku ngaca lihat tato ini aku jadi lebih relief, lebih lega. Nah itu kan yang aku juga seneng kan, maksudnya kan itu harusnya buahnya, gitu. buahnya. Iya,
Betul, Itu betul. sih, Nah, Rian. wah keren sih. Nah. Ya memang ngarahin juga kan pasti kan sesuatu yang lebih baik dan benar loh. Daripada kamu memang kalau nggak diolah, nggak ditanyakan ke Tuhan juga, Iya. mungkin jawabannya nggak sesuai dengan hikmat Tuhan. Betul. Terus sebenarnya kalau Amel sendiri tuh perjalanan spiritualnya itu gimana? Dari kecil mungkin sampai sekarang itu kedekatan dengan Tuhan, terus apa namanya lain-lainnya itu. Kalau aku karena dari kecil kebetulan aku dibaptis dari bayi kan. Baptis bayi. Lalu orang tua aku juga maksudnya mamiku aktif di Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Jadi aku udah nggak jauh dari kayak komunitas kayak gitu. Diajak terus lah ya. Iya. Terus tapi masa kecilku itu sulit, susah maksudnya secara finansial tuh sulit. Sulitnya itu sampai kalau orang bilang susah makan, itu literally susah makan. Bener-bener rasain itu. Bener-bener literally susah makan gitu. Misalkan ada saat-saat dimana sampai rumah itu nggak ada listrik kan. Sampai listriknya mati. Listriknya mati. Jadi nih kalau mau ngerjain PR nggak bisa pakai lilin gitu kan. Ya pokoknya sampai seperti itulah. Jadi tapi dari situ itu menurutku Tuhan itu menjaga hati sih. Aku nggak tumbuh, menurutku ya, aku nggak yang dalam keadaan maksudnya terluka atau kepahitan atau apa itu entah bagaimana di dalam keluargaku tuh tetap ada joy seperti itu walaupun mengalami masa-masa yang sesulit itu gitu. Jadi sekarang sampai misalkan aku dan kakak-kakakku kami sekarang sudah mandiri semua. Itu kalau kita terus back ke belakang tuh sampai kok bisa ya dulu kita mengalami seperti itu, menjalani seperti itu. Kayak gini sekarang kita sudah bisa stand on our feet itu ya justru dalam kelemahan itu kemuliaannya dinyatakan sih. Wow, iya betul. Kayak gitu sih kan. Jadi sekarang kita kalau lihat ke belakang ya bersyukur banget kayak gitu. Kita sekarang bisa kayak gini. Ingat enggak? Jadi kalau ngumpul ingat enggak dulu kita kayak gini. Jadi hal-hal yang kecil-kecil nggak usah dibuat masalah lah. Dan itu jadi kayak bersyukur ya. Dengan keadaan sekarang dulu pernah susah, terus pernah makan susah, listrik juga susah. Iya. Sekarang sudah posisi lebih baik, itu udah puji Tuhan kayaknya pemeliharaannya itu berlimpah banget. Iya. Terus kalau kayaknya ini dari istri sih, mulai pandemi itu kayaknya Amel nih captionnya tuh lebih berisi ya waktu itu. Jadi kayak mungkin kalau dulu cuman awalnya kan di Instagram ngepost doang gambar doang. Terus mulai pandemi itu ya, pandemi tahun 2020 atau 2021 lupa. Cuman captionnya kayaknya lebih diisi dengan renungan kitab suci dan mungkin pemikiran-pemikiran yang kayaknya lebih deep deh captionnya. Kok sebelumnya kan nggak terlalu ya kayaknya. Ingat nggak? Itu ada momen apa sih sebenarnya di masa-masa itu? Iya. Mungkin ya dengan memang diakui dengan perjumpaan dengan klien itu kan pasti mereka membawa cerita. Iya. Itu yang membawa permenungan buat aku yang terus mungkin kan aku nggak bisa keep itu untuk diriku sendiri. Jadi aku harus sampaikan ya. Mungkin juga karena aku memang dari dulu suka baca, mungkin untuk menulis aku pernah dengar kalau orang terbiasa baca itu lebih mudah untuk menulis. Menuangkannya gitu, lebih mudah gitu. Jadi aku coba tuangkan dan ternyata itu juga banyak sih maksudnya klien-klien baru yang malah karena mereka tahu bahwa aku mengolah ceritanya mereka, storytelling itu terus juga bahwa mereka tato tuh aku akan benar-benar pikirkan. Nah itu mungkin juga yang karena kan orang pasti kepengen merasa nggak cuman kayak printer yang cuman betul. print kayak gitu ya. Print tok gitu toh. Nah pas kondisi apa namanya COVID pandemi itu di usahanya Mel sendiri terdampak nggak sih waktu itu? Jujur ya pada saat COVID pandemi itu malah lebih bagus. Oh lebih bagus menurutku karena orang-orang nggak bisa spend money untuk di lain-lain jalan-jalan atau apa mungkin mereka juga banyak permenungan kayak gitu kan. Jadi itu sih nggak terus terang jadi COVID malah jadi masa-masa yang
malah cukup tahun yang baik buat iya, kamu juga ya? iya, seingatku juga kayak gitu. Wah, puji Tuhan sih. Ketika banyak yang nggak baik-baik saja, kamu malah Iya. Walaupun kan aku tetap harus nunjukin aku tes antigen dulu Iya sebelum harus kan, mesti apa dengan namanya, prosedur yang seperti itu loh. prosedurnya ketat banget waktu itu, macem-macem dan ribet tuh. Iya. Apalagi kalau kamu appointment one by one juga kan ya berjam-jam kan kita di ruangan yang sama harus kayak gitu kan. colok, harus apa Iya. antigen dan sebagainya itu. Ribet. Cuman nggak masalah ya waktu COVID itu. Waktu itu Nggak enggak ada sih. yang masalah. Iya. Terus banyak cerita ya ternyata dari tato, terus dari klien lukis juga. Tapi sebenarnya ada satu lukisan mungkin yang itu Amel baru kerjain, yang tentang ini nih sebenarnya. Jadi tentang lukisan ini tuh sebenarnya unik ya. Ini request ya, Mel? Bukan, ini kan untuk Siloam lagi ngadain lelang painting auction buat Painting auction. Nanti dananya itu untuk ngadain breast screening. Breast screening. Breast screening untuk di Nusantara lah kayak gitu. Itu jadi dananya nanti lelangnya tuh dibuat itu. Iya. Jadi sebenarnya gini, nanti kayak ya mostly ya ditaruh aja gitu. Udah. Terus ini cerita unik di balik lukisan ini. Boleh cerita dong, Mel? Jadi aku maksudnya adalah aku kan pikir ya apa gitu kira-kira yang bisa mengetuk gitu kan. Jadi aku pakai ini figur wanita Indonesia banget, ya kan, wanita Indonesia banget. Terus dia lagi senyum dengan kayak legowo gitu, sambil matanya nutup. Lalu dia ada sama scar itu pengangkatan payudara, mastektomi. Lalu waktu itu juga aku pikir beberapa itu kalau mungkin nggak ya kalau orang penderita kanker itu kan biasanya botak ya. Maksudnya lukisanku ini kira-kira realistis gak ya gitu kan. Tapi aku buat aja. Terus ternyata jadi kan aku kalau namanya itu masih di pikiran waktu itu ya? Aku udah sambil kerjain nih. Udah sambil kerjain. Pokoknya tak buat aja karena kan kalau nggak ada rambutnya kayaknya kurang berasa Indonesia banget gitu kayaknya. Aku nggak mau, pikiranku aku mau ada rambutnya panjang gitu. Terus di daerah lukanya kan aku browsing internet kan ada, cuman kan nggak bisa detail kan. Jadi bagian situnya masih aku kosongin nih, masih aku skip. Terus kalau aku ngelukis itu kan aku punya jadwal biasanya, hari ini aku buat apa, besok apa timeline-nya gitu kan. jelas lah ya. Terus di terakhir ini aku tinggal bikin skarnya, karena skarnya aku belum mantap dapatnya kayak gimana. Walaupun internet banyak, cuman nggak mantep ya. Nggak mantap. Karena menurutku itu kan yang penting ya, faktor yang penting di sini kan. Kalau ini nggak ada ininya juga biasa. Terus bisa di hari itu klien tato kan. Ada klien tato. Ada klien tato. Terus aku juga nggak nanya, nggak apa. Lukisannya ini aku lagi simpen di dalam. Jadi nggak di sini waktu itu? Nggak di sini, dia nggak lihat. Aku nggak ada lagi konteks cerita apa-apa. Nggak ada pancingan tentang ini juga. Terus dia bisa cerita kalau 2 tahun yang lalu tuh dia ada operasi juga, mastektomi. Tapi nggak kelihatan, karena nggak kelihatan. Ya, ketutup kan. Terus, oh ya gitu kan, dia cerita. Terus dia survivor, aku bilang lalu sudah free. Dia bilang kalau cancer itu kita nggak bisa free. Karena kan itu tetap akan ada bibit-bibitnya kan. Cuman biasanya orang bilang kalau sudah lewat 5 tahun itu akan lebih aman. Nah ini dia baru tahun kedua. Terus ya aku, maksudnya sepanjang aku nato itu berarti mungkin sekitar 8 tahun ya. Aku banyak ketemu orang yang misalkan nutup operasi implan payudara misalkan. Oh, yang penutup implan, buat implan itu ya? Buat masukin implan. Terus misalkan operasi sesar, operasi tummy tuck, itu banyak. Udah pernah lihat lah ya? Iya, atau apalah yang lain-lain nih, bekas luka operasi kan aku juga bisa tato cover up luka kan. Tapi baru kali ini di hari itu yang aku plan mau nggak mau ngerti pokoknya aku gambar bekas luka. Klienku itu, jadi terus aku memberanikan diri, maksudnya minta izin. Boleh nggak sih kalau misalkan aku lihat, karena aku lagi alasannya karena aku nggak iseng juga, cuma mau lihat ya. Karena aku lagi ini. Jadi lukisanku tak masuk ini, lukisanku ini dan masih cerita diliatin gitu. Cerita dan aku masih kosong ini ya. Waktu itu masih polos ya. Terus ya dia puji Tuhan dengan senang hati dia tunjukin ke aku. Iya. Wow. Jadi aku bisa lihat langsung dan
punya dia tuh kebetulan hasilnya tuh bagus banget. Ini belum selesai nih, karena kamu kan baca di IG kan, Iya, belum betul, selesai baca kan. di Jadi IG. hasilnya tuh bagus banget gitu. Scarnya dia? Bagus banget, cuman kayak selain tipis putih gitu. Udah kan, tapi aku bilang, "Tapi Ji, ini lukamu mah bagus banget, menurutku nggak cukup representatif untuk kayak gitu kan." terus? Iya, banyak yang nanti kamu buat lebih gini, bergelombang seperti ini gini. Oke. Itu di 1 hari. Besoknya, nah kalau ini sama klienku yang memang sudah loyal lah, berapa kali dia nato sama aku. Langganan. Langganan. Terus aku cerita, "Tahu nggak, masa kemarin itu pada saat aku membuat ini bisa klienku ini." Terus dia cerita, "Loh, mamiku kan juga." Hah? Iya, tapi maminya meninggal. Karena kanker. Kira-kira juga kalau nggak salah Tapi sudah kayak sekitar masektomi juga? Iya. 2 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun lalu juga. Oh iya, terus dia cerita, terus dia nunjukin foto-fotonya, dan dia nunjukin aku ada salah satu foto yang kurang lebih itu kondisi terakhir, dan maminya tuh diabetes. Jadi tahu ya luka orang diabetes tuh kira-kira kayak gimana. Iya betul, nggak kering gitu loh. Nggak kering dan seperti itu, dan jadi aku 2 hari itu ditunjukin yang satu luka yang bersih, penyintas, yang satu yang nggak apa, yang lewat ya. Dan yang lukanya sangat-sangat kayak gimana, aku terus boleh nggak aku minta dia nunjukin satu foto yang sangat ini banget lah, pokoknya gambarnya ini banget. Gor gitu. Nanti tapi bagian lukanya aja, fotonya muka mamanya di ini, aku di capture. Terus dia mau, dia kasih aku. Jadi 2 hari yang satu aku ya salah satu bahan buat aku ini. Gile. Gitu sih. Kadang-kadang untuk, maksudnya kita juga orang teknik, itu gitu kan, probabilitas itu sangat kecil. Tapi kok bisa ya? Maksudnya ya, kalau itu nggak Tuhan sendiri ya nggak mungkin sih kamu nemu seperti itu ya. Ya banyak pengalaman itu sebenarnya, ya ampun ya. Nggak bisa komen sih. Ya apa ya? Kayak ditunjukin Tuhan luka yang dari yang survive dan yang nggak survive. Yang makanya kan he will make your path straight kan. Betul, betul banget. Dihidupi banget ya kayaknya ini. Keren. Terus selain nato, selain bikin lukisan di kanvas, Amel juga kan bikin mural ya. Nah, itu mulai mural kapan sih mulai bikin mural, atau kanvas tuh alurnya gimana sih sebenarnya kalau mural itu? Mural itu awalnya itu aku ngerjain di kapel stasi Taman Anggrek. Oh, di TA. Jadi sebenarnya waktu itu ya kebetulan itu lagi di masa aku nato agak menurun tuh, lagi nggak terlalu rame kan. Jadi aku kalau itu karena ada keluarga yang memang dia pengurus di stasi Taman Anggrek sana. Jadi orang yang harus ngerjain mural tuh kayaknya di saat-saat terakhir dia mundur. Jadi cari-cari pengganti, terus omku ini inget, oh iya karena Amel kayak gitu kan. Baru keinget waktu itu kan. Terus aku ya ini kan salah satu bentuk pelayanan juga ya. Maksudnya oh ya, terus aku tunjukin, oke Om gitu kan. Maksudnya adalah kalau misalkan waktuku lagi sibuk, akan sulit aku untuk merealisasi itu. Karena sudah di tahap akhir kapel, nggak bisa nunggu lama gitu, dan waktu itu harus memang dikejar tayang lah ya. dan waktuku memang lagi lowong pada saat itu. Pas itu tatonya rodok kendor. Jadi aku ya udah daripada gila nggak gambar nggak apa ya, kita kerjain gitu kan. Itu pertama kali mural yang maksudnya yang bombing di tembok pertama kali, atau sebelumnya udah? Sebenarnya itu nggak di tembok sih Rian, itu di kanvas tetap. Oh, di kanvas. Karena awalnya aku tetap minta kalau misalkan di tembok itu kan cuman sesuai usia bangunan. Kalau kanvas bisa dipindahkan. Bisa dipindah. Apalagi kita di TA kan, di apartemen kita nggak tahu lebih singkat lagi ya. Betul. Jadi mendingan di kanvas. Jadi aku minta di kanvas. Untuk kanvas ada, jadi aku kerjain di situ. Terus sudah aku kerjain, ya kayak one thing led to another. Terus ada orang lihat lukisanku itu, terus dia tersentuh, tergerak, lalu nawarin aku untuk kerjain di Panti Werda. Tembok kalau itu? Dari Panti Werda, aku juga di Panti Werda di Bekasi. Saya bilang, Om, aku cek kan Panti Werdanya itu di Bekasi itu 2 jam berangkat, pulang lagi macet kan, bisa lama kan. Jauh bro. Ya, tapi entah kenapa aku tuh tergerak, karena kan itu tempat oma-oma ya. Iya. Terus aku bayangin kan di Panti Werda itu kan, maksudnya oma-oma di usia gitu kan udah ada kegiatan, melihat
tembok kosong. Aku membayangin kalau ada sesuatu di situ kan bisa menghibur ya. Timbang pikirannya melayang-layang kemana-mana Jadi gitu kayak kan. ada gerakan untuk Tapi aku kepingin, aku mau sebenarnya. Jadi aku bilang sama omnya, Om, Ama sih mau sih Om. Cuman nggak kepikiran ini gimana caranya ke sana. Wah, itunya loh, PP-nya tuh gimana kan. Terus dia bilang, nggak apa-apa Mel, pokoknya beres nanti kamu mobil sama supir beres kayak gitu. Oh oke. Berarti kan aku cuman harus manage waktu aja. Tapi kan aku nggak capek. Kalau aku disuruh nyetir ke sana, suruh gambar, terus nyetir pulang bisa ya kan? Iya tahu. Terus akhirnya oke lah, ya udah oke gitu. Ya udah terus aku di sana lukisannya apa? Ke aku sih Waktu sebenarnya. itu lukisannya apa di Panti Bredaya? Ya kan aku kan survei dulu. Kamu survei dulu ke sana, aku survei ke sana, aku lihat sebelumnya aku udah dikirimin foto, aku sudah punya gambaran lah mau apa, tapi masih bingung beberapa gambar. Pas di sana aku sekalian ketemu sama oma-omanya, aku tanya, Om, Mbak, kira-kira mana yang masih bisa aku ajak diskusi nih? Terus aku ada satu oma-oma yang sudah 94 atau berapa, tapi masih siap gitu dia. Masih ingat. Karena dia dulu guru, jadi dia masih pokoknya ngomongnya, diajak ngomong tuh masih enak tek nggak runtut, kemana-mana. Oma ini namanya ini yang ini bagus gitu. Ya udah, terus akhirnya dia yang pilih yang itu, aku buat yang di arah karena kan tuh hallnya itu kan untuk misa juga. Iya. Yang di sini Yesus, yang sebelah kirinya Bunda Maria. Gitu. Wah. Dan itu berapa lama tuh Mel? Masing-masing sebulan. Wow, sebulan masing-masing. Iya. Ya orang tuh banyak nanya, aku juga cukup dipikir-pikir cukup cepat juga sih. Aku buat lukisan gini aja sebulan. Itu tembok sekitar 3x4 meter sampai pakai scaffolding. Sebulan satu lukisan. Enggak ditembak. Kamu nek ngemural kamu tembak pakai proyektor enggak? Enggak. Oh, ini sama dengan yang kemarin aku berusaha ngobrol juga sama ilustrator juga. Dia juga pertama kali ngemural nggak pakai tembak. Karena biasanya kalau rata-rata orang ngemural tuh mesti tembak proyektor tuh buat mal-malane dan sebagainya. Ini enggak juga. Kamu enggak pakai juga? Enggak. Keren sih. Terus karena kan aku juga berarti on and off sama jadwal aku tato kan. Tato kan tetap ada. Jadi kalau aku nggak tiap hari ke sana. Enggak, seminggu mungkin 3 kali lah. Seminggu 3 kali. Tapi itu udah cukup intens sih aku ngomong. Iya. Terus tapi itu yang lucunya tuh pada saat aku pertama kali kan aku gambarnya Bunda Maria dulu kan. Aku pilih Bunda Maria Guadalupe. Guadalupe. Terus waktu itu kok kan memang gini, kalau misalkan aku ngelukis yang berbau rohani itu tetap harus ada kayak apa? Tapa, tetap ada laku tapa. Oh, laku tapa ya. Tetap maksudnya ada kamu hold something. Misalkan kamu harus misalkan nih gambar lukisan Yesus atau apa, habis gambar aku terus nggak bisa aku marah-marah sama siapa jadi gitu. kayak ya menahan diri, refleksi, terus kayak doanya lebih kenceng dan sebagainya. Karena itu benda rohani termasuknya. Iya, jadi tetap harus kayak gitu kan. Nah waktu itu kamu gimana tuh? Nah pada saat lukisan Bunda Maria kan aku juga udah kayak gitu kan, sudah lah aku udah kayak gitu. Tapi waktu itu kok di minggu pertama tuh, jadi pas aku deket nih kayak udah bagus kan. Terus aku menjauh, kok gambarnya kok kayak gitu kan. Terus aku deketin lagi, udah nih, kayaknya sudah nih. Biasanya tuh jauh-jauh tuh nggak jadi lagi gitu kan. Terus aku sampai gimana ini gitu kan. Terus ya akhirnya tuh waktu itu aku teringat sama pada saat Pope Francis kesini. Kan dia kan setiap kali ketemu bagi-bagi orang rosario kan. Nah menurutku kok sampai dia ngasih rosario tuh berarti sesuatu yang useful banget lah. Kenapa kok ngasihnya rosario? Yang useful banget lah. Jujur aku tuh jarang rosario. Karena kan lama ya. Iya, 15 menitan. Lama lah. Jadi aku pikir waktu itu kayaknya mungkin aku harus rosario ini ya, kayaknya going further ya kan kayaknya kan, karena ternyata doa biasa tidak cukup gitu kan. Oke lah, sampai rosario. Di situ waktu itu. Oh enggak, maksudnya aku ya pokoknya di aku rosario setiap hari. Setiap hari rosario. Selama ngerjain itu. Wow. Terus ya dibukain sih. Jadi kayak yang dulu yang ini, oh ya yang ini. Yang ini gitu kan. Kayak penglihatanmu lebih clear ya setelah rosario. Iya, kayak bisa melihat hal yang dulu nggak bisa aku lihat. Diberikan hikmat. Iya. Jadi di situ aku aku jadi pemahaman bahwa aku tuh nggak bisa. Kan nggak bisa aku ngerjain sendiri kan. Betul.
Jadi aku tuh cuman kuas doang. Nah, Kalau aku nggak dibantu ini aku nggak bisa. Jadi maksudnya aku tidak bisa bermegah atas karyaku. betul. Karena toh pada saat kamu sendiri kamu nggak bisa toh. Ya, Gitu ya, sih ya. dia. Jadi pemahamannya Aduh, keren. dibuat kayak gitu. Keren sih. Tapi bener sih memang sebenarnya Rosario tuh memang se-powerful itu. Aku pun sekarang jarang sih Rosario, tapi aku ingat kalau peristiwa si istriku itu Olive, waktu aku ngonten horor dia nggak putus Rosario. Oh. Ya aku setahun. Setahun. Dan aku percaya, ya selama podcastku itu pokoknya sama. Ya itu aku percaya itu bentengnya. Iya. Waktu Pagari. ketika aku ditanyai ada backup rohani, ada backup spiritual nggak? Aku bilangnya nggak ada. Ternyata backupnya dari istriku sendiri. Tapi Itu pun kamu nggak tahu. Hmm? Kamu nggak tahu. Nggak. Ya aku tahu dia Rosario, cuman aku nggak nyadar gitu. Oh. Ternyata yang membentengi Iya, aku tuh ya Rosario dari istriku itu. Iya. Walaupun Percaya aku nggak Rosario waktu ya, ngonten itu doa biasa cuma dan belum baca kitab suci waktu itu. Ternyata se-powerful itu si Rosario. Ternyata itu ya. Keren sih Mel. Oh, iya. Nah, terus kalau tentang yang terus apa yang namanya? lucunya tuh yang soal ural tuh ya. Terus kan aku kan gambar yang kedua kan Tuhan Yesus kan, lagi Tuhan kayak Yesus. gini kan. Maksudnya itu kan supaya yang kelihatan enggak, aku enggak pakai. Itu. Jadi kalau monster diangkat ya. Oh iya. Ya. Terus kan maksudnya membayangkan kalau ya kita bukannya apa, cuma kan di senja hidup itu kan maksudnya supaya oma-oma di sana itu teringat. mereka nggak takut gitu loh. Nggak Nanti takut ketemu penciptanya. Di another side itu kamu bakal ketemu sama kayak gitu bapamu kan. Nah, jadi terus supaya nggak takut gitu. Terus yang lucunya itu berapa kali orang bilang pas aku udah lama ke sana, udah selesai terus kan mereka itu sebulan sekali ada misa. Jadi pas misa aku ke sana, terus si omanya bilang, "Ini lucu ya, ini lukisannya ini. Kalau saya di sini di sisi misalkan ini lukisannya ini ya. Di sisi sini ya, kayak ngeliat ke sini. Kalau aku di sana, dia kayak ngeliatin aku. Tapi yang ngomong tuh nggak satu orang lah ya. Ada kayak 5 orang lebih yang maksudnya sampai dia itu nggak bawa setting gitu betul. Enggak. Ada 5 orang yang ngomong sama aku. Maksudnya kalau aku menurutku kalau 5 orang ngomong pasti ada beberapa orang yang merasakan tapi nggak ngomong sama aku gitu kan. Iya betul. Kayak gitu. Valid lah omongannya ya. Dia ngomong kayak gitu. Terus ya dia ngomong ya bisa ke sini. Jadi ya itu kayak tadi kamu bilang aku kan nggak men-setting 3D betul, kan. Tapi ya memang jadinya akhirnya bisa seperti itu. Iya. Ya puji Tuhan sih kayak sebuah apa ya. Ya Tuhan hadir pas di lukisan itu sih keren sih. Iya. Terus ada satu karya lagi yang kayaknya judulnya Eye of Needle and Life Choice to Abide or to Wither. Itu gimana? Itu karyanya sebenarnya. Jadi waktu itu kan untuk submit Art Jakarta kemarin terakhir. Art Jakarta ya. Jakarta tuh pameran tahunan lah gitu ya. Di pelataran. Nah, tapi waktu itu galeri tempat aku submit karya tuh memang dia ada pesan kalau ini pameran lebih universal. Jadi nggak terlalu jelas-jelas gambar Bunda Maria, nggak spiritual ya. Jadi memang gitu lebih kan. ke lebih luas. Lebih implisit gitu kan. Nah, tapi kan kayak tadi aku bilang, kenapa kok lukisanku berbau rohani? Karena kan memang kalau kita ngelukis kan sesuatu yang kita sering pikirin ya. Yang di kepala pokoknya. Ya, yang mengulik kita kan, yang sering kita pikirin kan. Keseharian, terus apa yang di dalam perasaan dan pikiran kita. Jadi kalau misalkan tiba-tiba untuk memenuhi itu yang nggak rohani, terus aku nggambar padi di sawah gitu kan jauh banget ya kan nggak. Dan kamu kayaknya senangnya gambar orang gitu, figur gitu ya. Iya, lebih suka gitu. Jadi ya sudah, jadi aku yang implisit kan, yang ya kalau orang nggak Kristen kan nggak tahu juga kali ya. Tapi kan kalau orang yang tahu, oh lihat ini tahu kan. Yang pertama kan pohon itu di mana satu pohon dia bukan 2 pohon yang berbeda. Satu pohon gambar itu, tapi satu sisi dia itu meranggas, maksudnya sudah layu, di satu sisi dia berbuah. Maksudnya ya kita di dalam hidup tuh semuanya pilihan. Dimana Tuhan tuh sangat menghargai kehendak bebasnya kita. Kita mau meraih si sumber airnya itu atau enggak. Itu sih kira-kira yang jadi kayak kalau kamu ingat lukisan terkenal yang pada saat penciptaan Adam yang kayak bukan yang ini ya yang mau gitu touching. itu kan tangannya nggak nyentuh.
gini kan, hampir. dikit gini, Nah ya. itu tuh di setnya sebenarnya yang bisa nyentuh itu tangannya si Adam kalau mau nyampe. Oh, Jadi Tuhan itu sangat menghargai free will-nya kita supaya kalau misalkan dia mau merengkuh itu tangannya kita. oh jadi memang sudut pandangnya di situ memang sebenarnya Itu kan nggak nyampe. Adam tuh bisa nyampe, cuman Ya nunggu dia. nunggu dia yang gerakin. Tuhan yang nunggu Adam gerakin. Supaya bisa nyampe gitu. Jadi di mana itulah kehendak bebas itu kita mau yang mana? Free mau will berbuah atau itu. mau yang itu. Oh, jadi itu inspirasinya. Terus Tapi kalau yang kedua yang Eye of a Needle itu kan, Ya, itu Eye of a Needle. jarum unta. Oh lubang ya, jarum. lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Dimana kan unta itu, jadi kan waktu itu di Yerusalem itu kan ada lubang ada gate yang besar sebenarnya. Cuman kalau udah lewat suatu jam tertentu, gate itu ketutup, lalu ada suatu gate yang kecil yang masih bisa masuk kalau mau maksa masuk ke sana. Sebenarnya unta itu tuh bisa masuk, masih bisa, karena unta tuh hewan yang penurut. Jadi kalau asal dia itu ngesot, itu tuh bisa dimasukin ke sana. Itu ya, berangkang lah gitu. Berangkang itu bisa. Tapi kalau bawa barang ya pasti nggak bisa. Kalau bawa barang, orang juga nggak bisa. Kalau unta aja bisa masuk, harusnya orang bisa masuk dong. Betul. Tapi masalahnya bawa barang nggak kamu? Kamu mau kayak unta nggak? Yang nurut ngelepasin semuanya, berangkang masuk, itu kamu mau nggak? Walaupun kamu kecil, tapi kalau kamu bawa barang kamu nggak bisa masuk. Wow. Itu maksudnya. Itu keren sih filosofinya. Ternyata aku baru denger Ricky loh, Mel. Ternyata yang unta peribahasanya apa ya? Lebih mudah. Yesus ya, lebih mudah unta masuk. Makanya lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Memang Jadi lebih mudah. bukan lubang jarum yang dimaksud tuh kayak ini kan? Bukan. Memang ada namanya Eye of the Needle, memang ada lubang itu. Ya ampun. Baru tahu loh aku, Mel, ini. Iya. Serius. Ya maksudnya kayak gitu. Nah, maksudnya Yesus kayak gitu juga kan? Dan maksudku adalah pada saat orang tanya ini lukisan apa, bisa membawakan gospel lewat itu. Maksudnya kan gitu kan. Gospel in universal. Iya, orang bisa tahu kan, mengenal nggak ceto dari menginjili Yesus gini kan, tapi nggak perlu secara eksplisit, nggak perlu secara frontal, tapi tersirat aja. Ternyata bisa masukin gospel di situ. Keren sih, Mel. Terus kalau sebenarnya kayak Amel tuh ikut di komunitas tertentu gitu nggak sih? Untuk artnya loh ya. Kalau apa namanya? Untuk spiritual ya kita tahu lah pasti ada ikut di lain-lain. Cuman untuk komunitas seninya ini? Jujur enggak sih. Tato juga enggak? Enggak. Jadi memang independen. Iya. Tato sih aku tergabung di Asosiasi Tato Indonesia sebagai suatu official, karena kan supaya terdaftar izinnya apa dalam payung yang sama itu ya, untuk cuman izinnya. Aku enggak terlibat kayak gitu sih. Oke. Terus Amel kan lewat lukisan, lewat tato dan sebagainya itu kan termasuk berkarya. Dan tadi kayak yang ngomongin orang, maksudnya idealis, kan bilang idealis, tapi itu kan demi kebenaran dan kebaikan. Nah itu menurut Amel sendiri kalau pesan-pesan buat teman-teman, apapun yang kamu lakukan itu bisa jadi karyamu. Karena itu juga pelayananmu. Sama kayak Amel, itu pesan dari Amel sendiri gimana? Kalau aku sih kayak balik yang di Injil itu kan ada ya, kurang lebih kata-katanya kan kayak lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik supaya nama Bapamu di surga itu dipermuliakan. Kan orang itu kan suka kadang-kadang jangan lihat aku, lihatnya Tuhan. Kan aku manusia, lihatnya Tuhan. Ya in some point betul, tapi gimana pun juga orang kan nggak bisa lihat Tuhan ya. Iya, betul. Kan bisa lihatnya kita. Jadi kan Tuhan bilang, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik supaya nama Bapamu di surga itu dipermuliakan. Jadi lewat perbuatan baik kita, nama Tuhan dipermuliakan, jangan dilempar ke Tuhan, karena Tuhan nggak bisa lihat Tuhan, bisanya lihatnya kita. Betul. Oh iya. Gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya betul memang kita manusia, cuman ya itu pohon itu kan dikenali dari buahnya. Kalau buahmu baik, nanti orang akan, ini kok enak sih? Buahnya, pohonnya pohon apa? Oh, dicari pohonnya. Kan nggak mungkin orang ngomong gini, dia itu memang kalau ngomong memang kasar, tapi sebenarnya dia orangnya baik. Nggak mungkin ya. Ya kalau menurutku itu agak kontradiktif ya. Kita bisa dikenali dari buahnya kan, kayak
jagalah hatimu karena dari hatimu itu mengalir apa yang kamu keluarin itu kan menunjukkan hatimu kan. Dari hatimu tuh meluap semuanya kan. Jadi yang kita perlu jaga kan hatinya karena nanti yang keluar itu akan dari perbendaharaan hatimu. Betul banget sih. Nggak perlu dikontrol luarnya, percuma kamu akan capek, nggak bisa energi ngontrol luarnya kalau dalamnya nggak kamu jaga. Benar. Cuman covering up semuanya kan. Jadi ya itu kayak dari tadi kamu juga pesan apa? Be true to ourselves kan maksudnya kan. Nggak perlu capek-capek habisin energi di situ. Benar. Ya, keren banget sih. Aku kayak analoginya Mel tadi tentang buah dan pohon, terus tentang ya Tuhan nggak kelihatan juga kan, lihatnya kitanya ya. Makanya sebaik kita hidup ya harusnya mencitrakan Tuhan ya, biar Tuhan bisa kelihatan lewat kita, apapun yang kita lakukan. Iya, pertanggungjawaban. Lagi pula juga kayak ya itu ya salah satu. Otomatis sih memang akan menjadi tanggung jawab ya. Cuma kalau kita jujur kan itu nggak jadi terlalu beban yang berat. Karena kalau misalkan teman-temanku atau orang yang kenal aku pun secara pribadi, mereka juga misalkan tahu apa yang aku sampaikan dari refleksi-refleksiku. Kalau misalkan kesannya rohani banget, terus ketemu sama aku ternyata misalkan berantakan gitu kan, menjadi sulit kalau itu aku cuma menjaga luarnya aja. Cuman kalau aku apa adanya, ya memang aku gini ini gitu loh. ini, nggak jadi PR buat kamu Nggak ya. jadi PR, Aku luarku gini, dalamku ya gini. Nggak perlu jadi palsu, nggak faking dan sebagainya. Bahkan aku lebih seneng kalau aku menjaga, sekarang kan kita di era media sosial ya. Aku yang mengharapkan gimana aku cara ngontrol media sosialku adalah aku menjaga supaya orang tahu aku dari luar media sosial, tapi pada saat ketemu aku secara langsung, ternyata aku lebih bagus dari media sosial. Oh, jadi aslinya lebih apik daripada media sosial. Maunya gitu. Ya. Jangan sampai kayak orang misalkan media sosial lebih bagus, aslinya lu elek. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kayak kita di profile picture, waduh kayak gini banget, ternyata habis ketemu kan nggak enak ya kayak gitu ya. Betul. Gitu sih, menurutku filteringnya di situ sih. Oke, keren banget sih. Ya benar. Emang harus kayak gitu sih, karena banyak palsu di media sosial. Oke, seru banget Mel ngobrol-ngobrolnya. Mungkin teman-teman kalau yang belum tahu Amel bisa lihat karya-karyanya di Painted Sister ya. Kalau yang tato di Painted Sister, kalau yang lukisan Painted Sister. Kalau yang fine art aku di Amelia Keep Drawing. Itu sebagai doa juga sih dari awal, Amelia Keep Drawing. Maksudnya aku mau harus gambar keep drawing terus sampai akhir gitu ya. Oke, thank you banget Mel. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share video ini, apalagi kalau kamu kenal dengan Amel. Thank you Rian buat opportunity-nya. Thank you.